Fahmi, apa solusi untuk negeri? Mundur, Wir. Anak udah dapat, mantu udah dapat. Masa semuanya mau diborong? Bang Abraham, apa nih solusi untuk negeri? Mundur, Will. Rejim ini harus diberhentikan. Oke. Kang Maman, apa nih solusi untuk negeri? Mundur, Wir. Ini republik, presiden, bukan raja, bukan dinasti. Bang Refli, solusi untuk negeri? Mundur, Jok. Yang curang diskualifikasi. Shirley, maju dong. Apa solusi untuk negeri? Mundur, Wir. Reformasi itu harusnya berjalan maju, bukan berjalan mundur. Apa solusi untuk negeri, Bang Ferry? Mundur, Wir. Angket beras mau lewat. Udah semuanya, Mbak Tejo belum dong. Mbak Tejo, apa nih solusi untuk negeri? Mundur, Wir. Gatot kaca harus jatuh, jangan di atas terus. Baik, terima kasih. Silakan duduk teman-teman panelis dan juga bintang tamu. Silakan. Pemirsa dan juga rekan-rekan bintang tamu, seperti biasa aturan mainnya ada 9 box. Nanti akan ada pemilihan nomor yang akan dipilih oleh Bang Refli dan juga Bang Abraham. Kita buka dulu. Bang Refli, boleh pilih nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Kenapa pilih nomor 9? Saya ingat SBY. SBY itu sangat mengagungkan nomor 9 karena kelahiran 9 September dia. 1949. Kalau tidak salah 1949. Dan 9 September kelahiran Demokrat. Nah, Demokrat partai yang saya sesalkan hari ini. Oke. Makanya pengagum SBY ya. Oke, Karena kemarin demokrasi, posisi demokrasi. Oh, demokrasi. Ya. Makanya cocok kan demokrasi kan. Kita langsung aja ke Semi untuk pertanyaan pertama pada bintang tamu kita. Ini kan sebenarnya orang bilang ada yang curang Ya. dengan pemilu ini. Sebenarnya menurut Bang Refli, ini kecurangannya itu di perhitungan atau sebelum masuk TPS? Suara yang dipengaruhi oleh bansos lah, atau aparat desa yang dimobilisasi. Kalau kecurangannya yang sebelum di TPS, kenapa pihak yang sekarang kalah, ya setidaknya menurut versi quick count ya, nggak boikot aja sih dari awal kalau memang udah tahu curang dari awal gitu loh. Gimana Bang Refli? Iya juga ya pikiran dia. Demokrasi dan pemilu itu kan sarana dan komitmen kita. Jadi kita berharap bahwa ya Pak Jokowi sadarlah jangan cawe-cawe. Kan kritik itu kan tidak hanya pada saat pencoblosan dan kedepannya, tetapi sebelum pencoblosan itu sudah ada kritik yang luar biasa. Ini ada dirty vote misalnya, ya kan, bintang dirty vote. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata bukannya sadar, malah menjadi-jadi untuk kemenangan itu. Jadi sebenarnya protes itu sudah ada sebelumnya. Hanya masalahnya adalah kita mau menyampaikan protes itu kemana? Ke Bawaslu, ke KPU. Tidak efektif. Karena itu memang yang ditunggu akhirnya ya tadi. Kalau nggak jalanan, angket, atau mungkin Mahkamah Konstitusi. Walaupun terus terang, institusi itu kan institusi yang juga tidak terpercaya. Bahkan pangkal masalah sesungguhnya. Tapi yakin angket akan terjadi Bang Refli? Tergantung kepada siapa? Bergantung kepada iman. Enggak, serius. Ini kan saya serius ada banget. kesan Kenapa saya bilang angket ini iman? kan soal kalau kita maju bicara 01 dan 03, itu dia punya 314 suara. Dan itu mayoritas, 50% plus 1, dan itu sudah cukup untuk mendorong hak angket. Setelah diinisiasi dari 25 orang minimal dengan lebih dari satu fraksi. Begitu dibawa ke paripurna, maka kalau kita sudah menguasai 50% plus 1, maka secara teoritis harusnya hak angket berjalan mulus. Secara praktik, karena kan ini sudah mulai ada gerilya Sandra menyandra kasus. Praktiknya adalah ada gerilya yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka angket ini berlangsung. Dan gerilya itu akan kita lihat. Sekarang Bang Ferry silahkan, boleh ke Bang Abraham atau Bang Refli? Ya, ke Bang Abraham ya. Apa salahnya Bang sayang anak? Kenapa harus diangket pula untuk jadi sayang anak ini? Begini nih, Bang Ferry, saya tuh mengikuti pemilu sejak Orde Baru ya. Dan kebetulan saya jadi aktivis juga sejak Orde Baru. Dan saya menilai pemilu kali ini adalah pemilu paling buruk kecurangannya, paling brutal dan paling sadis
Karena itu dipertontonkan secara kasat mata dan tidak perlu menganalisisnya terlalu jelimet. Orang sudah pasti tahu ini curang. Sehingga menurut saya ada 4 front yang harus dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan ini. Front pertama lewat MK. Front kedua lewat hak angket. Front ketiga lewat gerakan massa. Dan front keempat lewat media sosial. Nah, perlawanan-perlawanan ini misalnya seperti suara-suara dari Bang Abraham atau Bang Refli, ini benar-benar pure atau memang karena ada kepentingan? Misalnya kayak Bang Refli kan juga dekat sama Pak Jokowi, pernah menduduki beberapa posisi seperti itu. Atau ini sebenarnya hanya ajang balas dendam? Seperti apa Bang Refli dan Bang Abraham sama? Saya minum dulu ya, biar Abraham sama yang menjawab itu. Bang Abraham dulu. Jadi sebenarnya nggak ada soal balas dendam. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Ya. Dan pertama, saya menyatakan bahwa saya tidak bisa lagi menerima semua produk pemerintahan ini ketika merevisi Undang-Undang KPK. Disitulah saya melihat bahwa pemerintahan ini sama sekali tidak bisa diharapkan lagi. Dan ketika itu juga saya mengambil posisi bahwa saya harus berhadapan dengan pemerintahan ini. Saya harus menjadi orang yang paling terdepan untuk mengkritiknya. Yakin apapun resikonya? Apapun resiko. Kalau misalnya ditawari jabatan atau mungkin uang? Begini, dari dulu saya sudah menerima risiko yang luar biasa ketika jadi ketua KPK. Saya sudah dikriminalisasi. Dulu juga jadi aktivis, saya sudah pernah dipenjara. Jadi menurut saya begitu biasa-biasa aja lah. Jadi bagi saya bukan lagi hal sesuatu yang saya takuti. Ya. Kalau ditawari jabatan, mungkin saya nggak ditawari jabatan. Yang ditawari jabatan itu Bung Refli. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bung Refli. Dan 10-20 years ago, you only find doctors, nurses, allied health in the health system. But today, we recognize the value. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bung Refli. Dan saya, kewajiban moral saya tidak boleh ikut dalam gerbong pemimpin yang saya anggap, keras nih ya, pemimpin yang saya anggap mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Oke, Saya bicara bahkan mengatakan haram hukumnya. haram. Haram hukumnya. Oke, bicara soal moral dan etika, kita ke Mbak Tejo. Silakan Mbak Tejo. Ngeri nih. Ngeri nih kalau Mbak Tejo. Gini loh, saya kalau melihat orang yang speak up kayak Abraham Samad, kayak Refli Harun, saya terus beralih ke masyarakat. Apa mungkin karena masyarakat kita nerimo? Suatu hari di Bali, di resepsionis, ada bule yang protes hanya karena sendok putihannya itu ada air. Ya. Kalau kita di kamar hotel bintang berapa terus masih ada, ya oke lah biasa. Nah, Dilap sendiri. Gitu. iya ya sudahlah jangan Nah, berhadapan dengan masyarakat kayak gini, mungkin nggak ada revolusi? Sepertinya kalau kita melihat rakyat kita yang lagi permisif, saya mengistilahkan gitu, Iya, rakyat kita yang lagi betul. permisif dan mengalami orientasi nilai, maka mungkin kita agak khawatir, tidak terlalu punya harapan bahwa akan bisa terjadi yang namanya reformasi maupun revolusi. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa revolusi dan reformasi itu memerlukan momentum. Momentumnya sekarang ada. Tinggal bagaimana kita mendorongnya sekuat-kuatnya sehingga itu bisa bergulir. Mudah sekali melihat kecurangan ini, tapi Iya. kita susah membuktikan. Enggak, Makanya- membuktikan gampang juga. Yang susah itu adalah hati nurani hakim untuk berani mengatakan ini curang dan Anda saya diskualifikasi. Pihak istana berpendapat bahwa ini kecurangan akan susah dibuktikan. Makanya saya minta klarifikasi. Apakah kecurangan pemilu ini seperti kecantikan? Misalkan kita tahu, kita semua mengaku Yona cantik. Terima gitu loh. kasih, Mbak. Mbak, Oh cantik ya? Jadi buktikan bahwa dia cantik. Nggak bisa kan, gitu loh. Mbak, Bisa. Apa Mbak. buktinya? Oke, begini. Bisa nggak saya tanya? Enggak, ini penting. Johanna nggak boleh ngomong. Ini soal apa buktinya? Mbak, Apa buktinya bahwa dia cantik? Mbak, saya balik. Oke. Ini pertanyaan Mbak, jawabnya. Iya. Yakin nggak kalau istana terlibat dalam orkestrasi kecurangan pemilu? Mbak, yakin apa enggak? Ada keyakinan itu. Nah, ya kan? Yakin nggak kalau istana mengeluarkan bansos untuk kepentingan pemilu? Secara kepatutan, ya. Yakin nggak kalau aparat baik sipil dan militer terlibat dalam pemenangan paslon tertentu? Saya nggak berani ngomong. Yakin apa enggak? Karena saya nggak sesiap Bang Abraham. Nah. Gitu. Oke. Coba bayangkan, kita tidak siap ngomong itu bukan berarti nggak yakin, nggak berani ngomong kan? Bayangkan, kita yakini semua kecurangan. Yakin nggak ada intimidasi
Yakin nggak ada mobilisasi terhadap aparat desa? Semua itu kita yakini. Tapi masalahnya adalah ketika kita presenting ke hakim MK mengatakan, tolong angka-angkanya dulu lah, kami jangan dibawa pada persoalan-persoalan yang substantif seperti ini. Nah, makanya kita akan dorong hakim MK untuk berani dengan otot massa ini. Mudah-mudahan gerakan massa itu bisa mengimbangi ketakutan mereka akan intervensi kekuasaan lain. Baik. Oke, tunggu.